Halo sahabat pecinta kisah nyata, bagaimana kabar kalian? Terima kasih sudah klik video di channel ini. Di video kali ini, saya mau kasih ke kalian sebuah kisah nyata yang sangat menarik untuk kita bahas. Karena banyak kejadian yang sangat unik dan bikin melongo mendengarnya. Ini kisah dari negara Albania, di mana seorang anak muda menyukai ibu dari teman akrabnya sendiri, dan lebih kagetnya lagi, ternyata ibu itu pun suka dengan pria tersebut. Hingga terjadilah adegan mesra dan panas. Langsung saja kita ke kisahnya. Di sebuah negara Albania, tepatnya di wilayah Durrës, ada seorang pemuda bernama Marvin Krasniqi. Yang lahir pada tahun 1998, dia merupakan sosok yang selalu bersemangat, ceria dan murah senyum. Seru dan asyik buat dijadikan teman nongkrong. Marvin merupakan siswa lulusan dari SMA Infraseri. Di sekolah itu dia memiliki banyak sahabat, salah satu sahabat akrabnya adalah Saban Haluli. Mereka tinggal di kota yang sama, tetap jadi teman baik walaupun sudah lulus sekolah. Marvin kemudian bekerja pada industri perdagangan jaket dan kaos milik pamannya. Dia belum melanjutkan kuliah. Dulu memang punya niat melanjutkan pendidikan, namun tertunda karena masalah ekonomi. Dia ingin membantu orang tua dulu, katanya. Sementara itu, temannya yang bernama Saban, pria berusia 23 tahun tersebut sempat mengenyam bangku kuliah D3, lalu bekerja pada perusahaan makanan cepat saji. Saban tinggal bersama ibunya yang berusia 47 tahun bernama Ivana Haluli. Yang memiliki usaha bidang kopi dan teh. Ivana seorang janda yang diceraikan suaminya sejak tahun 2018. Sebenarnya Saban punya adik cowok, tapi ikut dan tinggal sama bapaknya pindah ke kota Tirana. Dalam lingkaran pertemanan mereka, masih banyak yang suka ngumpul. Ada sampai 7 orang yang masih ngumpul saat weekend, sebulan bisa 2 kali saat sama-sama punya waktu luang. Marvin memiliki seorang pacar berusia 22 tahun yang bernama Melissa Bexio. Tapi wanita itu pecicilan dan lengket terus sama dia, bahkan over posesif. Melissa itu wanita yang super cemburu, wajib kasih laporan tiap jam. Walaupun sudah tahu kalau Marvin lagi kerja, tapi wajib mengucapkan selamat pagi, siang dan malam, belum lagi sehari minimal 3 kali video call. Kalau Marvin lagi ngumpul sama teman-temannya, dicurigai terus, lagi di mana, lagi ngapain dan sama siapa saja, dia wajib ngasih laporan nama orang-orang yang ikut ngumpul. Melissa masih berkuliah di kampus Alexander Mechio, parasnya sangat cantik tapi sifatnya sering bikin kesal, sering ngambek dan selalu negatif terus. Marvin gak suka selalu dikekang, dia masih ingin bebas, mau berteman dengan siapa saja, serta mau ngumpul dengan siapa saja, tanpa sibuk dicurigai dan diinterogasi tiap hari. Makanya hubungan mereka hanya berjalan 7 bulan saja, pemuda itu minta putus. Hal itu sempat membuat Melissa mendatangi ayah ibunya Marvin, nangis-nangis, tapi tetap saja, Marvin dengan keputusannya mau bebas dari gadis tersebut. Sejak bulan Maret tahun 2021, Melissa menjalin hubungan dengan Saban yang merupakan teman Marvin, padahal cewek itu tahu bahwa mereka itu sahabatan. Karena dulu kan beberapa kali ikut ngumpul, Melissa beneran suka sama Saban atau memang dia punya niat bikin Marvin kesal dan cemburu. Tapi Marvin sudah cuek, karena sudah tahu sifat Melissa. Namun Marvin gak pernah menjelek-jelekannya di hadapan Saban, soalnya Saban itu kelihatannya cinta sama Melissa. Mungkin Melissa sudah berubah jadi baik dan penyabar. Semoga Saban menikmati hubungannya dengan Melissa, ucap Marvin. Saban juga tahu, Melissa itu mantannya Marvin, namun tampak santai, dan gak pernah mengungkit masa lalu mereka. Hubungan teman mereka masih asyik, walaupun kadang dengan sengaja si Melissa ini sering pecicilan, dan sok manja gelendotan di badan Saban saat berada di hadapan Marvin. Bahkan Marvin gak cemburu sama sekali, karena sudah tahu sifatnya Melissa. Pada bulan April 2021,
Saban mengundang beberapa temannya untuk datang ke rumahnya, karena dia mau mengadakan acara makan malam, untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-24. Saban sebenarnya gak suka diadakan acara tersebut, tapi ibunya memaksa karena sekalian syukuran atas kenaikan jabatan putranya di kantor. Dari belasan sahabat Saban yang diundang, cuma Marvin yang datang. Kebanyakan tamu yang datang hanya dari teman mamanya dan temannya Melissa. Saat tiba di rumah Saban, Marvin cukup terkejut melihat ibu Ivana, makin cantik dan seksi menurutnya. Terakhir ketemu pada tahun 2017, 4 tahun silam saat belum bercerai dia nampak lusuh, sekarang sejak menjanda luar biasa mempesona, hampir tidak mengenalinya, ucap Marvin. Makanya saat Ivana menegur dan menanyakan kabar Marvin, dia sempat tertegun dan kehabisan kata-kata. Saat wanita itu pun mengatakan bahwa Marvin makin tampan, lebih matang dan gagah. Sebaliknya, dia puji Ivana dengan makin awet muda, dan semakin menarik. Banyak terjadi obrolan di antara kedua-duanya di acara tersebut, pandangan mata Marvin gak pernah lepas dari sosok Ivana. Marvin teringat waktu dulu kalau mamanya Saban itu gemuk, tapi sekarang lebih langsing dan ngegemesin. Hal ini bikin Marvin gak tahu menjelaskannya bagaimana, yang pasti dia menggigil tiap kali melirik ke arah Ivana. Sementara di sudut lain, Melissa dengan sikap lebaynya, cium-cium sambil sandaran di bahu Saban, malah dicuekin sama Marvin. Padahal mata Melissa melihat ke Marvin terus. Marvin sebenarnya agak kasihan sama Saban, sebab merasa hubungannya dengan Melissa agak bertepuk sebelah tangan, ketahuan sekali cewek itu cuma mau manas-manasin Marvin. Mau memanfaatkan sahabatnya saja, yang tidak tahu tujuannya apa. Soalnya terbukti, Melissa masih sering pura-pura lupa kirim SMS dan chat, yang isinya seperti ini. 1. Makasih ya sayang, dinner tadi romantis sekali, aku suka. 2. Ya ampun, cincin berlian yang kamu kirim ke rumah aku bagus sekali, pasti mahal ya. 3. Mamaku nyariin kamu tadi, dia suka sama kepribadian kamu dan perhatian kamu. 4. Makasih ya sudah melamar, kasih aku waktu buat mikir selama seminggu ini. Itu semua dikirim ke Marvin, dan kalau sudah ada notif terbaca oleh Marvin, langsung di SMS atau chat lagi, yang isinya. Maaf salah kirim, harusnya buat cowok aku, Saban. Banyak gaya sekali, dan ketahuan sekali cari perhatiannya, dan Marvin juga gak pernah balas apapun. Sebenarnya sejak menghadiri acara ulang tahun Saban kemarin, Marvin jadi teringat terus dengan sosok seksi ibu Ivana, ada debar-debar aneh setiap mengingat wanita tersebut, ada yang berdiri serta berdenyut-denyut, dan ini sulit dihilangkan dari kepalanya. Makanya dia nekat mencoba beberapa kali mampir ke sana, tapi gak ada orang sama sekali, karena lagi pada kerja. Tiba di bulan Mei, dia janjian sama Saban mau main ke rumahnya dan mau ketemu juga sama mamanya. Sayangnya ada lelaki lain, yang diketahui adalah kekasih Ivana, seorang pria berusia 41 tahun bernama Igli Shafa, yang membuat hati kecil Marvin cemburu, namun sambutan Ivana tetap hangat pada pemuda tersebut, senyum dan pandangannya menyiratkan keteduhan, makanya dengan nekat dia meminta nomor handphonenya. Tante, bagi nomor handphonenya dong, lalu dikasih sama Ivana. Gak ada yang mikir macam-macam juga, karena mereka kan sudah kenal sejak tahun 2014, ditambah layaknya anak dan ibu. Bahkan Ivana punya akun sosial media pun di-follow sama Marvin, tapi gak terlalu aktif di sosial media, paling cuma sekedar posting story, sebulan cuma 2 atau 3 saja, itu pun jika ada acara khusus. Sampai suatu ketika, Ivana memposting sebuah histori saat liburan di hotel menggunakan pakaian renang. Marvin membalas foto tersebut dengan sebuah pujian, dan wanita itu pun memuji balik salah satu foto milik Marvin. Saling puji terjadi hingga akhirnya sama-sama malu tapi mau, dan obrolan lanjut pada hal yang sensitif, hingga Marvin memberanikan diri untuk mengajak ketemuan di sebuah restoran, namun kemudian batal. Ivana justru mengajaknya untuk bertemu di Hotel Vivas, karena sekalian sedang ada acara di situ, katanya. Dia menyewa sebuah kamar, lalu Marvin datang dan mulailah mengobrol. Lalu terjadilah hal yang selama ini mereka tahan-tahan, sama-sama saling mengagumi, saling suka, dan terjadi juga pertarungan sengit bersenjata.
Karena hasrat terpendam yang sejak 2 bulan sebelumnya hanya sanggup jadi impian, sekarang bisa dilampiaskan sampai gak tersisa, gak dilepas hingga tenaga habis, ditenggak terus hingga tetes terakhir. Keesokan harinya Saban merasa aneh, kenapa Marvin jadi sering mampir ke rumahnya, bahkan saat dirinya lagi gak ada di rumah. Biasanya selalu ketemu di tongkrongan saja tiap minggu, dia mulai curiga bahwa ada apa-apanya. Ditambah cara mamanya ngobrol pada Marvin terlalu mesra dan bergairah. Ini yang kemudian entah dari mana Melissa bisa tahu, mantannya ada hubungan dengan Ibu Ivana, yang akhirnya membuat Melissa jadi sering mampir ke rumah cowoknya, walaupun Saban gak ada di sana. Gadis itu cemburu, dan sering nongkrong di rumah Saban hingga Marvin pun jadi segan untuk datang menemui janda cantik tersebut. Pada Kamis 15 Juli 2021, saat Melissa melapor ke cowoknya kalau dia mengikuti kemana perginya Marvin dan Ivana, mereka ketemuan di Hotel Vivas. Melissa yakin pasti ada apa-apanya, dan Saban wajib menegur mereka, bisa bikin malu, masa tante-tante berduaan sama anak muda, masuk hotel, gak benar itu. Ucap Melissa sambil emosi. Tapi yang ada justru Saban marah balik ke Melissa dengan mengatakan, kenapa meributkan hal yang bukan urusannya, biarin ajalah kalau ada apa-apa sama Marvin dan ibunya, mamanya janda dan Marvin jomblo, gak ada yang salah. Apa Melissa masih sayang sama Marvin? Sebab dari dulu topik obrolannya Marvin terus, apa masih mengharapkan bisa balikan? Terus dianggap apa Saban selama ini? Pertengkarannya semakin panas, yang membuat Saban marah dan gak mau ketemu lagi sama Melissa selama beberapa hari. Wanita itu pun kesel, gak mau minta maaf dan gak mau ketemu sama Saban. Pada Rabu malam 21 Juli 2021 Igli Syafa, lelaki yang dekat dengan Ivana selama ini mendatangi rumah wanita tersebut dan bertemu dengan Saban dan Marvin di sana. Dia ngamuk pada Ivana karena memutuskan hubungan mereka dan menunjuk-nunjuk Marvin sebagai sumber masalahnya. Mendadak dia meninju Marvin, yang langsung dilerai oleh Ivana dan Saban. Marvin pasti kalah, karena badannya kalah besar, makanya Saban menarik leher Igli dengan sekuat tenaga dari belakang untuk membela Marvin. Ibu Ivana menelpon polisi, Marvin mencoba menendang perut Igli hingga kondisinya pun 2 lawan 1. Sampai tiba-tiba terdesak dan Igli mengambil senjata api dari belakang baju, dan melepaskan peluru dengan membabi buta. Saban terkena peluru lalu tergeletak dengan penuh cairan merah, dan Igli panik lalu lari ketakutan. Beberapa saat kemudian ambulan datang lalu segera melarikan Saban ke rumah sakit umum kota Durres, sempat dirawat 3 hari tapi akhirnya pemuda berusia 23 tahun tersebut pun menghembuskan nafas terakhirnya di pelukan sang ibu. Pihak kepolisian sebenarnya sempat mewawancarai Saban saat masih dirawat sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Pemuda itu mengaku selama ini gak menyukai pacar mamanya, Igli Syafa. Karena cuma mau gaya, hobinya nge-gym dan tebar pesona sana-sini tapi pakai uang sang ibu. Beberapa kali juga terlihat gandengan sama cewek lain, dan foya-foya hasil minta-minta uang ibunya. Dan paling keselnya lagi, lelaki itu sering main tangan ke mamanya. Yang bikin Saban sejak dulu menyuruh ibunya untuk segera putus, buat apa pertahanin hubungan toksik. Udah jelek, jahat dan pengangguran, terus mau berharap apa dari cowok begitu. Makanya sebulan terakhir Ivana minta putus, dan pria itu marah. Igli beberapa kali menemui Saban dan bertengkar hebat, karena Saban itu dianggap mengganggu hubungannya. Sementara di tengah situasi itu, Ivana merasa pertemuannya kembali dengan Marvin membuat dia terkejut. Marvin yang dulu masih kecil, sekarang sangat mempesona bagi dia dan sangat menyukai pemuda tersebut, meski jarak usia mereka itu 24 tahun. Tapi Marvin malah berani berkata-kata nakal dan mesra sampai mendekatinya, hingga kemudian mereka menjalin hubungan. Saban sebenarnya tahu hubungan ibunya dengan sahabatnya, gak dilarang sama dia karena mamanya berhak bahagia, daripada sama si Igli mending sama Marvin. Makanya kemarin Melissa ngadu-ngadu dicuekin aja, bahkan diputusin sama dia. Pencarian yang dilakukan terhadap Igli berjalan cukup sulit, dia gak ditemukan di mana-mana.
Sampai akhirnya pihak kepolisian berkoordinasi dengan kepolisian kota lain dan berhasil menciduk Igli saat bersembunyi di salah satu rumah pacarnya di kota Elbasan. Lelaki itu gak berkutik hingga mengakui perbuatannya. Dari sinilah Igli mengaku bahwa kemarin dia dapat DM dari Melissa di akun sosmednya yang isinya menyatakan bahwa Ivana memiliki kisah asmara dengan Marvin. Igli berasumsi pasti itu penyebab wanita itu mutusin hubungan. Hal tersebut yang membuat Igli ngamuk, dia selama ini sayang serta sekaligus memanfaatkan Ivana sebagai pohon uangnya, makanya nekat datang ke rumah Ivana yang kebetulan ada Marvin dan Saban. Dia tunjukin kekuatannya dengan menghajar Marvin yang ternyata dibela oleh Saban, karena sudah muak ngeliat si Igli. Sampai terjadi keributan, dan mengeluarkan senjata yang sudah dipersiapkan. Satu nama lain terseret yaitu Ionel Rustemli, yaitu mantan tentara yang meminjamkan senjatanya pada Igli. Ionel sempat membela dirinya dengan mengatakan bahwa dia gak tahu tujuan temannya, yaitu pinjam senjata buat apa, namun tetap kena sanksi, sebab ada peraturan bahwa seorang tentara atau petugas kepolisian gak boleh menyerahkan benda tersebut pada pihak lain apapun alasannya. Pengacara yang bernama Marco mengatakan bahwa perbuatan Igli sebenarnya bukanlah direncanakan, lelaki itu datang dengan niatan mengkonfirmasi hubungannya pada Ivana, kenapa diputusin, bukannya sudah berniat mau nikah sama dia, kok malah mau sama bocah ingusan seperti Marvin, ucapnya. Namun keterangan Ivana dan Marvin, serta Saban di rumah sakit kemarin mengatakan, pas datang saja si Igli udah menendang-nendang meja, memukul kaca jendela sampai pecah, bahkan teriak kata-kata kotor. Mau konfirmasi hubungan apa kayak gitu, kayak preman mau malak. Bahkan bawa senjata api, sudah jelas punya niat yang gak baik. Makanya jaksa menuntutnya atas kejahatan tingkat 1. Hingga pada hasil keputusannya per hari Selasa 15 Februari 2022, Hakim di Pengadilan Tinggi di wilayah Durres mengatakan bahwa Igli Syafa bersalah dengan sengaja dan terencana menghabisi nyawa Saban Haluli dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sementara Melissa kena sanksi sebagai pihak yang memprovokasi Igli, divonis 18 bulan kurungan penjara. Pak Ionel Rustemli gak dipenjara, namun izin semua kepemilikan senjata ditarik semuanya dari dia. Sementara itu, setelah semua kasus ini menguak, orang tua Marvin melarang anaknya untuk berhubungan dengan Ivana karena terlalu tua. Pemuda itu dikirim ke tempat bibinya di kota Tirana, supaya bisa melupakan ibunya Saban. Oh iya, sebenarnya waktu itu Melissa sempat melakukan tuntutan balik terhadap Ivana atas perbuatan tercela bersama Marvin, namun entah mengapa hal ini gak bisa naik ke persidangan. Mungkin sama-sama single dan dilakukan atas dasar suka sama suka kali ya? Jadi gak ada pihak lain yang dirugikan. Bagaimana menurut kalian? Tulis komen kalian di kolom komentar ya. Jika kalian suka dengan video ini, klik subscribe dan like-nya. Bersama saya, Imam. Sampai jumpa di video yang lainnya.